Halo, perkenalkan nama saya Didimus Welmnekovi. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sayap serangga. Sayap merupakan pertumbuhan daerah sorghum dan pleura. Sayap terdiri dari dua lapis tipis kutikula yang dihasilkan oleh sel epidermis yang segera hilang. Di antara kedua lipatan tersebut, terdapat berbagai cabang pernapasan yang disebut trakea. Tabung ini mengalami penebalan sehingga dari luar tampak seperti jari-jari sayap. Selain berfungsi sebagai pembawa oksigen ke jaringan, juga berfungsi sebagai penguat sayap. Jari-jari utama disebut jari-jari membujur yang juga dihubungkan dengan jari-jari melintas atau crossvein. Jari-jari sayap ini mempunyai pola yang tetap dan khas untuk setiap kelompok dan jenis tertentu. Dengan adanya sifat ini akan mempermudah dalam mendeterminasi serangga, menurut Sastro Diharjo tahun 1979. Berdasarkan Jumar tahun 2000, serangga merupakan satu-satunya binatang invertebrata yang memiliki sayap. Adanya sayap memungkinkan serangga dapat cepat menyebar atau mobilitas dan dapat segera cepat menghindar dari mangsanya. Sayap serangga tumbuh keluar dari dinding tubuh yang terletak pada dorsal lateral antara notum dan pleura. Mereka timbul sebagai pertumbuhan keluar seperti kantong, tetapi bila berkembang dengan sempurna, maka akan berbentuk gepeng dan seperti sayap dan diperkuat oleh suatu deretan rangka-rangka sayap. Pada serangga, sayap berkembang sempurna dan berfungsi dengan baik hanya pada stadium dewasa. Kecuali pada ordo Ephemeroptera, sayap berfungsi pada instar terakhirnya. Tidak semua serangga memiliki sayap. Serangga tidak memiliki sayap digolongkan ke dalam subkelas Apterygota, sedangkan serangga yang memiliki sayap dimasukkan ke dalam golongan subkelas Pterygota. Menurut dogma saat ini, Archdiction berisi 6-8 vena longitudinal. Pembuluh darah ini dan cabangnya diberi nama sesuai dengan sistem yang dibuat oleh John Comstock dan George Needham. Berikut merupakan venasi sayap serangga berdasarkan sistem Comstock dan Needham, di mana C atau costa yaitu ujung depan sayap, yang kedua subcosta atau SC yaitu vena longitudinal kedua yang berada di belakang costa dan biasanya tidak bercabang. Yang ketiga radius atau R yaitu vena longitudinal ketiga, 1 hingga 5 cabang mencapai margin sayap. Yang berikut media atau M yaitu vena longitudinal keempat, 1 hingga 4 cabang mencapai margin sayap. Yang kelima cubitus atau CU yaitu vena longitudinal kelima, 1 hingga 3 cabang mencapai margin sayap. Yang terakhir vena anal atau ditandai dengan simbol A1, A2, dan A3 yaitu vena tidak bercabang di belakang cubitus. Sebagian besar vena dan pembuluh darah silang terjadi di area anterior remigium yang bertanggung jawab untuk sebagian besar penerbangan, didukung oleh otot toraks. Bagian posterior remigium kadang-kadang disebut clavus yang terdiri dari dua bidang posterior lainnya adalah anal dan jugal ares. Ketika lipatan venal memiliki posisi biasa di anterior kelompok vena anal, remigium berisi vena kostal, subkostal, radial, medial, kubital, dan poskorbital. Pada sayap yang tercekuk remigium berputar ke posterior pada sambungan basal fleksibel dari jari-jari dengan ketiak keduanya, dan pangkal bidang mediokubital dilipat secara medial pada daerah ketiak sepanjang plica basila atau BF antara lempeng median atau MM dari dasar sayap.